Bagi kaum Indian, laki-laki berambut panjang diasosiasikan dengan kekuatan supernatural tertentu. Mengutip dari laman web The Spirit Science, hal ini berhubungan dengan kemampuan melacak dan mengetahui mara bahaya yang mengintai. Kekuatan ini dipercaya akan sirna jika rambut pria tersebut dipangkas. Selain itu, para wanita suku Indian menganggap pria Indian berambut panjang terlihat lebih tampan dan gagah. Kita bergeser ke Asia. Bagi masyarakat Jepang, pria berambut panjang menjadi salah satu identitas seorang samurai terhormat. Sejak di abad ke-11, para samurai memiliki gaya rambut panjang berbeda dari yang lain, di mana bagian tengahnya dicukur habis, sementara sisi-sisinya dibiarkan panjang, dan kemudian diikat dengan cara yang juga cukup unik, yakni membentuk ikatan rambut jempol, atau disebut bun, dan diletakkan di bagian atas kepala. Menurut sejarah, bun ini akan terus dipertahankan selama seorang samurai tidak kalah dalam peperangan. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka dengan rasa malu bun itu akan dipotong. Nyatanya, budaya kuno ini masih bertahan hingga sekarang. Setidaknya bagi sebagian masyarakat Jepang, memotong rambut diidentikan dengan kegagalan hidup yang tengah mereka alami. Dan tahukah Anda, rambut panjang juga memiliki keterkaitan dengan ajaran agama Sikhisme. Para pria penganut agama Sikh tidak diperkenankan untuk memotong rambut, kumis, dan jenggot mereka. Hal ini berhubungan dengan rambut sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan tidak memotongnya, berarti penganut Sikhisme yang kerap mengusung nama Singh di belakang namanya diartikan sebagai sosok manusia yang mampu bersyukur. Selain itu, diyakini juga bahwa dengan memotong rambut akan memusnahkan energi cakra sahasrara. Lalu bagaimana dengan agama Islam sendiri? Apakah hukum syariat yang berlaku bagi pria yang memutuskan untuk memanjangkan rambut mereka? Bagi yang berpendapat boleh, karena dilandaskan dengan hadis berikut yang artinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya terjuntai lebih bagus di saat mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah SAW. Beliau memiliki rambut yang panjangnya mendekati kedua pundak beliau, tidak panjang dan tidak pendek." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas maka diketahui salah satu ciri fisik Rasulullah SAW yaitu memiliki rambut yang panjang. Para ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam rangka mengikuti sang suri tauladan umat adalah kebaikan dan diberikan pahala, termasuk mengikuti gaya rambut Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selain dua hukum di atas, sebagian lain ulama menyatakan hukumnya haram bagi kaum pria yang gondrong. Apalagi tujuan memanjangkan rambutnya adalah untuk tujuan-tujuan yang diharamkan pula, seperti untuk memamerkan keindahan rambutnya, untuk meniru kaum wanita, hingga meniru gaya rambut tokoh kafir yang diidolakannya. Jadi sangatlah jelas jika perkara ini dilarang dan mendatangkan laknat dari Allah SWT. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Jika hukumnya telah diketahui, maka ada hal lain yang hendaknya diperhatikan kaum pria yang memanjangkan rambut mereka, yaitu pentingnya menjaga keindahan seperti merawat rambut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya atau merawat." Hadis riwayat Abu Daud. Bentuk memuliakan rambut sendiri bisa dengan membersihkannya, mencuci, memberi minyak, menyisir, hingga merapikan ujung-ujungnya agar tidak acak-acakan. Ini merupakan perintah dalam agama Islam yang harus ditaati sebagai bentuk takwa seorang umat kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah SWT itu indah dan mencintai keindahan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu." Ada seorang yang bertanya, "Sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Sejak di abad ke-11, para samurai memiliki gaya rambut panjang berbeda dari yang lain.
di mana bagian tengahnya dicukur habis, sementara sisi-sisinya dibiarkan panjang, dan kemudian diikat dengan cara yang juga cukup unik, yakni membentuk ikatan rambut jempol, atau disebut bun, dan diletakkan di bagian atas kepala. Menurut sejarah, bun ini akan terus dipertahankan selama seorang samurai tidak kalah dalam peperangan. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka dengan rasa malu bun itu akan dipotong. Nyatanya, budaya kuno ini masih bertahan hingga sekarang. Setidaknya bagi sebagian masyarakat Jepang, memotong rambut diidentikan dengan kegagalan hidup yang tengah mereka alami. Dan tahukah Anda, rambut panjang juga memiliki keterkaitan dengan ajaran agama Sikhisme. Para pria penganut agama Sikh tidak diperkenankan untuk memotong rambut, kumis, dan jenggot mereka. Hal ini berhubungan dengan rambut sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan tidak memotongnya, berarti penganut Sikhisme yang kerap mengusung nama Singh di belakang namanya diartikan sebagai sosok manusia yang mampu bersyukur. Selain itu, diyakini juga bahwa dengan memotong rambut akan memusnahkan energi cakra sahasrara. Lalu bagaimana dengan agama Islam sendiri? Apakah hukum syariat yang berlaku bagi pria yang memutuskan untuk memanjangkan rambut mereka? Bagi yang berpendapat boleh, karena dilandaskan dengan hadis berikut yang artinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya terjuntai lebih bagus di saat mengenakan pakaian berwarna merah daripada Rasulullah SAW. Beliau memiliki rambut yang panjangnya mendekati kedua pundak beliau, tidak panjang dan tidak pendek." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas maka diketahui salah satu ciri fisik Rasulullah SAW yaitu memiliki rambut yang panjang. Para ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam rangka mengikuti sang suri toladan umat adalah kebaikan dan diberikan pahala, termasuk mengikuti gaya rambut Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selain dua hukum di atas, sebagian lain ulama menyatakan hukumnya haram bagi kaum pria yang gondrong. Apalagi tujuan memanjangkan rambutnya adalah untuk tujuan-tujuan yang diharamkan pula, seperti untuk memamerkan keindahan rambutnya, untuk meniru kaum wanita, hingga meniru gaya rambut tokoh kafir yang diidolakannya. Jadi, sangatlah jelas jika perkara ini dilarang dan mendatangkan laknat dari Allah SWT. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Jika hukumnya telah diketahui, maka ada hal lain yang hendaknya diperhatikan kaum pria yang memanjangkan rambut mereka, yaitu pentingnya menjaga keindahan seperti merawat rambut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya atau merawat." Hadis riwayat Abu Daud. Bentuk memuliakan rambut sendiri bisa dengan membersihkannya, mencuci, memberi minyak, menyisir, hingga merapikan ujung-ujungnya agar tidak acak-acakan. Ini merupakan perintah dalam agama Islam yang harus ditaati sebagai bentuk takwa seorang umat kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah SWT itu indah dan mencintai keindahan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu." Ada seorang yang bertanya, "Sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Berikut kami berikan rangkuman beberapa induk hewan yang melindungi anaknya dari terkaman binatang buas. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Mozaik Islam.